Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ikram Ramadan, NPM 22081080 112. Di sini saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan proyek UAS basis data dan SQL saya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan pengertian basis data. Basis data itu gudang data terstruktur yang disimpan dalam komputer. Yang SQL itu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses, mengelola, dan memanipulasi data dalam basis data. Dia juga dapat mengambil, memperbarui, dan menghapus informasi dari basis data tersebut. Langsung ke soalnya, ini ERD-nya. Ini untuk soalnya. Nah, yang pertama itu kita mau create table sesuai dengan ERD. Nah, create table-nya ada tabel buku Ikram dan anggota Ikram. Jadi, di tabel buku Ikram ini, kolomnya nomor buku, judul, pengarang, tahun terbit, penerbit, jenis buku. Yang primary key-nya tuh merujuk pada nomor buku. Untuk tabel anggota Ikram, primary key-nya nomor anggota. Dan juga kolomnya sudah tertera seperti ini juga. Untuk tabel pinjam Ikram sama denda Ikram, kita lihat di sini PK-nya tuh merujuk ke kode pinjam, untuk foreign key-nya tuh ke nomor anggota yang menghubungkan anggota Ikram di nomor anggota. Untuk foreign key-nya juga merujuk ke nomor buku yang menghubungkan tabel buku Ikram pada kolom nomor buku. Untuk tabel denda Ikram, di sini PK-nya merujuk ke kode denda. Untuk foreign key-nya merujuk ke nomor anggota yang menghubungkan tabel anggota Ikram dalam kolom nomor anggota. Untuk tabel membayar Ikram di sini foreign key-nya merujuk ke kode denda yang menghubungkan denda Ikram pada kolom kode denda. Untuk foreign key satu lagi ini dia merujuk ke nomor anggota yang menghubungkan tabel anggota Ikram pada kolom nomor anggota. Nah, di sini saya mau masuk insert dan select data. Insert itu memasukkan data yang sudah kita create table tadi. Nah, berikut datanya. Ini datanya. Sesudah dimasukkan datanya udah query oke, langsung kita select. Hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya juga. Langsung ke bagian pengupdatean dan delete. Update ini kita mengubah nilai dalam baris yang ada. Nah, di sini kita mengubahnya dalam set penerbit Erlangga. Penerbit Erlangga itu akan kita masukkan pada kolom nomor buku pada nomor buku yang kelima. Nah, di sini akan berubah menjadi Erlangga. Untuk delete itu menghapus baris dari sebuah tabel. Nah, di sini barisnya dari tabel membayar Ikram, di mana nomor anggota yang ke-20 itu akan dihapus. Nah, nomor anggota ke-20 di sini tidak ada. Select where and or. Nah, query select itu memilih kolom untuk ditampilkan dari sebuah tabel. Nah, seperti ini di select judul, tahun terbit, penerbit pada tabel buku Ikram. Seperti ini. Untuk where, di mana tabel buku Ikram itu tahun terbit tahun 2018 yang akan keluar jika di run. Seperti ini, karena ada dua, dia akan keluar dua. Langsung ke select buku Ikram, di mana nomor buku 6 dan pengarangnya Fajar akan di run dan mengeluarkan seperti ini. Untuk or, di mana pada tabel anggota Ikram jurusannya itu manajemen dan atau jurusan teknik itu akan keluar jika kita run seperti ini. Nah, di sini manajemen ada dua, dia keluarnya terstruktur dari yang 12, 15, 19 dari nomor anggota ini.
query not like dan between. Ini query not like dan between ini menentukan nilai yang tidak cocok dengan pola atau berada di dalam rentang tertentu. Nah, di sini 5, angka 5 pada tarif denda ini yang selain 5 dia akan keluar di sini. Kalau untuk between, ini yang tadi not like, yang untuk between 11 sampai dengan 11 dan 13 ini, jadi yang akan keluar di tabel ini 11 sampai 13 dari tabel pinjam ikram. Group by dan order by. Group by itu mengelompokkan baris berdasarkan nilai tertentu. Nah, seperti ini contohnya. Untuk order by, dia mengurutkan hasil query berdasarkan kolom tertentu. Jadi di sini kita order by-nya sesuai dengan jurusan. Jadi jurusan itu kita urutkan dari ilmu komputer, dia sesuai dengan abjad ini. Nah, yang lainnya nanti menyesuaikan. Join, join, full join. Kalau cross join itu sendiri, nanti ini pada tarif denda ini dia akan muncul yang tarif denda 7.000 semua. Nah, ini dapat dilihat dalam tabel ini. Kalau untuk inner join, dia menggabungkan baris yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel tersebut. Nih, seperti ini. Lanjut ke full join. Full join ini dia menggabungkan baris dari kedua tabel. Nah, di sini tabelnya ada tabel anggota ikram, denda ikram. Yang sebelumnya itu tidak memiliki pasangan dalam tabel lain. Gitu. Dan eksis. Dan eksis ini dapat dilihat seperti ini. Dia menguji kondisi terhadap satu atau lebih nilai dalam subquery. Contohnya seperti ini, keluar hasilannya. Kalau yang eksis, dia memeriksa keberadaan baris dalam subquery. Ini dendanya 8.000, jadi memeriksanya ya keluarnya nama sehari, nomor anggota ke-18. Virtual view ini dia merujuk pada query yang disimpan yang bertindak sebagai tabel virtual. Jadi keluarannya seperti ini. Lanjut ke nomor 2, ini nomor 2 dari dataset ekonomi. Nah, di sini sesuai dengan soalnya, langsung saja ke datasetnya seperti berikut yang diambil sumbernya dari BPS Sumatera Utara. Nah, kita create kayak biasa, di mana create-nya kolom-kolomnya seperti ini. Di sini saya memakai desimal karena pada tabel sebelumnya angka variabel numeriknya desimal. Ini DEX-nya, kita DEX seperti ini. Ini insert datanya sesuai dengan tabel tersebut. Nah, setelah di insert, select-nya mengeluarkan hasil seperti ini. Nah, ascending dan descending ini. Ascending itu dia pengurutan dari nilai terkecil ke terbesar. Kalau descending itu pengurutan dari nilai terbesar ke terkecil. Nah, di sini saya memakai variabel kategori. Jadi, variabel kategori di sini jenis barang yang diurutkan dari abjad A sampai Z. Kalau yang descending, tadi yang ascending. Kalau yang descending, jadi pengurutannya dari Z ke A. Jadi di sini tomat sampai bayam. Nah, di sini alias kolom dan nilai max dan minimum semua variabel. Kalau alias kolom ini dia penamaan lain untuk kolom dalam query. Jadi di sini contohnya semuanya kualitas tahun 2020, 2021, tahun 2022 digabungkan menjadi kolom kumpulan data. Kalau yang di sini kita mau lihat nilai minimum dan maksimumnya, setiap kolom kita buat minimum dan maksimum seperti ini. Nah, oke.
Lanjut, tampilan nilai rata total dan standar deviasi. Nah, untuk uh, rata-rata kita memakai average, di-select dulu baru average. Kalau total kita pakai sum, kalau uh, standar deviasi kita pakai std def. Dapat kalian lihat seperti ini. Self join. Kalau untuk self join menggabungkan tabel dengan dirinya sendiri untuk perbandingan antar baris dalam tabel yang sama. Kalau ini kita bandingkan dalam tabel tahun 2021 dengan tahun 2022. Tapi tabel yang ini kita bandingkan untuk melihat apa sih dari tahun 2021 sama 2022 ini perbedaannya. Tuh, ini sintaknya seperti ini. Nah, query operator sama dengan dan kurang dari. Nah, di sini kalau memakai sama dengan, nanti dia hasil keluarnya uh, seperti cabai, segar, gini-gini. Dia memakai select max. Kalau untuk yang kurang dari, nah ini kurang dari dia pakai select average rata-rata. Nanti dia semuanya keluarnya seperti ini dari tahun 2020. Nah, query operator lebih dari. Nah, dari lebih dari ini kita pakai nilai minimum ya kan. Langsung dari tahun 2020. Di sini langsung keluar dia yang pertama ini hilang karena dia lebih kecil. Oke. Oke, terima kasih sudah mendengar penjelasan dari proyek saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.